Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, jumpa lagi bersama saya Pak Syah dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang preposisi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar materi yang akan kita pelajari dapat dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Marilah kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku, pernahkah kalian belajar tentang preposisi? Jika belum, mari kita simak pembelajaran tentang preposisi. Kali ini saya akan membahas tentang kata depan. Kata depan dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah preposisi. Ada beberapa poin yang saya akan bahas. Yang pertama, pengertian kata depan. Kemudian kata depan di, kata depan dari, pada. Yang pertama adalah pengertian kata depan. Kata depan adalah kata yang biasanya terdapat di depan nomina. Nomina adalah kata benda. Untuk mengetahui nomina atau kata sifat, dapat memberi kata tidak pada kata nomina. Untuk mengetahui kata benda, itu dapat memberi di depan kata nomina dengan kata tidak. Contoh kata benda rumah, kemudian diberi kata tidak di depannya, maka kata itu tidak akan mempunyai makna. Contoh, tidak rumah. Ini tidak mempunyai makna. Tidak dapat dipahami. Sedangkan kata sifat itu dapat memberi kata sangat. Contoh, kata indah. Apakah benar kata indah itu adalah sifat? Maka dapat diberi kata sangat di depannya. Contoh, sangat indah. Artinya, kata indah itu adalah kata sifat. Selanjutnya kita bahas tentang kata depan, yakni kata depan di. Kata depan di digunakan pada kata tempat dan waktu. Contohnya yang pada kata tempat, yang digunakan pada kata tempat, menunjukkan tempat. Semalam ayah tidur di rumah nenek. Artinya kata di ini menunjukkan bahwa dia menunjukkan kata tempat, yakni rumah nenek. Kemudian menunjukkan waktu. Digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh, di hari itu ayah tidak datang. Kata depan di pada kalimat ini digunakan untuk menunjukkan waktu, yakni hari. Selanjutnya kata depan ke. Kata depan ini dapat digunakan untuk menunjukkan arah dan tujuan. Contoh, ibu pergi ke Surabaya. Artinya, ibu pergi ke arah Surabaya. Selanjutnya, kata depan dari.
atau preposisi dari. Digunakan untuk menunjukkan tempat permulaan. Contohnya, ibu berangkat dari Malang menuju Surabaya. Nah, kata depan dari ini menunjukkan bermulanya. Kemudian digunakan untuk asal kedatangan. Kalau tadi permulaan, tempat permulaan. Yang kedua, asal kedatangan. Contohnya, ia datang dari Malang. Asal datangnya adalah dari Malang. Kemudian, kata depan atau preposisi dari pada. Kata depan pada, contoh, ada padanya atau ada padaku. Kata ganti orang, di awal kata ganti orang itu ada nya. Nya ini menunjukkan kepada orang. Ada padanya atau ada padaku. Selanjutnya digunakan untuk keterangan waktu. Contohnya, pada keesokan harinya. Pada keesokan harinya. Esok adalah bentuk waktu atau esok hari itu adalah waktu. Nah, kata depan pada dapat digunakan untuk keterangan waktu. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dari saya, mudah-mudahan sehat selalu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.